Baik, begitulah tadi opening speech dari Ketua PP Ikatan Apoteker Indonesia. Selanjutnya kita akan memulai kegiatan Pokja kita pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa akan ada 3 narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Dan memasuki materi pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Ibu Apoteker Kori Panjaitan, tentang etika dan disiplin apoteker Indonesia. Waktu untuk penyampaian nanti akan kita berikan selama 30 menit, dan kepada Ibu Apoteker Kori kami persilakan. Panitia untuk Ibu Apoteker Kori. Lagi belum. Bentar ya. Oke. Udah. Assalamualaikum. Sudah ya. Selamat pagi Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung aja ke materi karena waktu setengah jam. Ikut diskusi ya Mbak Eka nanti ya. Untuk diskusi nanti kita ada waktu sekitar 20 menit Ibu. Ya, jadi materi yang akan saya berikan adalah etika dan disiplin apoteker. Adik-adik yang baru selesai melaksanakan pendidikan akan bergabung dengan Ikatan Apoteker Indonesia dan akan terjun ke masyarakat untuk melaksanakan keahlian yang adik-adik miliki. Namun di dalam pelaksanaan kita nanti pekerjaan kefarmasian, adik-adik harus mempunyai etika dan disiplin sesuai dengan yang sudah dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Seperti tadi arahan dari Bapak Ketua IAI Pusat, Bapak Nurul Parah, yaitu mewujudkan profesional apoteker yang profesional. Saya pikir tanpa disiplin, tanpa etika kita tidak bisa menjadi profesional. Jadi kita mulai dengan disiplin. Disiplin adalah suatu rasa taat pada nilai-nilai yang dipercayakan untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Dan apoteker juga harus mempunyai disiplin. Disiplin apoteker adalah merupakan tampilan kesanggupan apoteker untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan praktek. Apabila tidak ditaati akan dijatuhi hukuman disiplin. Jadi apoteker itu mempunyai kewajiban. Salah satu kewajibannya apa? Mengucapkan sumpah apoteker. Jadi di dalam kita melaksanakan pekerjaan kefarmasian di masyarakat, kita harus berpegang teguh, harus menjadikan sumpah itu menjadi pedoman di dalam pelaksanaan tugas kefarmasian kita nantinya. Disiplin apoteker tadi sudah adalah untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan. Sedangkan penegakan disiplin adalah penegakan aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan yang harus diikuti oleh apoteker. Kemudian pelarangan disiplin adalah pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan ketentuan penerapan ilmu yang pada hakikatnya dapat dikelompok dalam 3 masalah, yaitu melaksanakan praktek apoteker dengan tidak kompeten. Saya pikir
adik-adik yang baru tamat sudah harus kompeten melaksanakan tugas kefarmasian di masyarakat. Salah satunya itu kompetensi itu bisa kita peroleh dari pendidikan, kedua dari skill pelaksanaan praktek yang berkelanjutan, kemudian attitude, sikap dan perilaku kita. Kemudian tugas dan tanggung jawab profesi pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi seorang apoteker kalau sudah melaksanakan pelayanan kefarmasian harus dilaksanakan dengan baik dengan melakukan asuhan kefarmasian. Dua, berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan apoteker. Saya pikir ini terkait moral. Kemudian pelanggaran disiplin berupa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan apoteker yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin apoteker. Dalam hal ini untuk melaksanakan kode etik dan disiplin itu di dalam organisasi IAI ada satu badan organiknya yaitu MEDAI, yaitu Majelis Etik Disiplin Apoteker Indonesia yang disingkat dengan MEDAI, adalah organisasi profesi apoteker Indonesia yang bertugas jadi membina, mengawasi, menilai pelaksanaan kode etik apoteker oleh seluruh anggota maupun pengurus dan menjaga dan meningkatkan dan menegakkan disiplin. Jadi Majelis Kode Etik dan Disiplin Apoteker itulah nanti yang membina, mengawasi dan menilai apakah kode etik dan disiplin setiap anggota sudah dilaksanakan dengan baik di masyarakat, dan apabila ada permasalahan nanti MEDAI akan mengevaluasi apakah ini pelanggaran undang-undang, apakah ini pelanggaran disiplin, apakah ini pelanggaran kode etik. Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat harus dilakukan oleh tenaga. Jadi yang mengelola obat itu adalah apoteker, karena dia mempunyai keahlian dan kewenangan tidak boleh melaksanakan pasien. Jadi inilah salah satu pegangan undang-undang yang melindungi bahwa obat adalah di tangan apoteker, yang mengatakan bahwa praktek kefarmasian itu secara keseluruhan mulai dari pembuatan obat di pabrik sampai obatannya, untuk apa obat tersebut itu semua adalah merupakan tenaga farmasi, itu ASEAN yang terdiri. Itu termasuk tenaga 26 tahun 2014. Jadi apoteker tenaga teknis kefarmasian menjalankan pekerjaan kefarmasian, analis farmasi dan tenaga. Kalau bekerja di lapangan jangan membantu apoteker. Inilah yang perlu kita hadapi dalam pengelolaan apoteker. Sementara tenaga teknis kefarmasian adalah membantu apoteker. Jadi adik-adik nanti yang baru selesai, kalau melihat di lapangan ada hal yang terbalik, itulah tugas Anda untuk memperbaiki, menegakkan eksistensi apoteker, bahwa apotekerlah yang di depan dan tenaga teknis kefarmasian membantu apoteker. Ya, sekarang kita ke kode etik apoteker. Kode etik apoteker adalah panduan sikap dan perilaku tenaga profesi dalam menjalankan profesinya sebagai mana dalam aturan norma yang menjadikan ikatan moral. Jadi itu adalah panduan, jadi etika. Kita di hidup bermasyarakat harus beretika, karena kita masyarakat tidak bisa hidup sendiri, kita hidup bersama. Jadi kita harus mempunyai etika, bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana kita berkolaborasi dengan teman. Kepada yang lebih muda, kita memberikan perlindungan. Inilah salah satu tugas IAI kepada adik-adik yang muda yang baru tamat, memberikan perlindungan, memberikan pembinaan, sehingga pada saat terjun ke masyarakat sudah punya pegangan. Kepada teman sejawat kita menghargai, kepada teman sebaya kita menghargai, dan kepada yang lebih tua kita menghormati. Itulah etika. Jadi kita hidup bermasyarakat harus dengan beretika. Untuk melaksanakan tugas kerjaan kefarmasian di lapangan, adik-adik harus mempunyai sertifikat kompetensi profesi yang sudah dimiliki, yaitu surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan praktek profesi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Jadi adik-adik sudah mempunyai, saya pikir SRA setelah selesai uji kompetensi, mengucapkan sumpah apoteker, ada ijazah apoteker, maka harus mempunyai STRA. Artinya adik-adik sudah terregistrasi di Kementerian
kesehatan bahwa adik-adik adalah apoteker yang sudah mengucapkan sumpah. Ya, udah ya. Praktek apoteker adalah upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengelolaan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Jadi praktek apoteker itu adalah upaya, jadi bisa menjadi preventif, promotif, dan promotif. Surat izin apoteker yang selanjutnya singkat dengan SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi sarana pelayanan kefarmasian puskesmas, disitulah yang disebut dengan sarana pelayanan kefarmasian. Dan ini semua pengelolaan obat harus ditanggungjawabkan oleh seorang apoteker. Makanya tadi disebut di situ, hanya setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dilarang melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Jadi SIPA, surat izin pengelola apotek, itu diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian. Sedangkan surat izin, SIPA itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, di mana Anda nanti akan mendirikan apotek. Sedangkan surat izin kerja apoteker yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktek yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana produksi dan fasilitas distribusi. Jadi SIKA adalah surat untuk bekerja Anda nanti yang berminat bekerja di pabrik dan bekerja di sarana distribusi seperti pedagang besar farmasi PBL. Makanya sebenarnya tadi sudah benar lah bahwa obat itu dari pabrik sampai ke tangan pasien itu adalah di bawah kewenangan apoteker. Di pabrik apoteker harus punya penanggung jawab, baik penanggung jawab produksi, quality controlnya, dan penanggung jawab mutu. Sedangkan di distribusi PBE, pedagang besar farmasi, itu harus ada seorang apoteker untuk mengelola mutu sediaan obat tersebut. Dan kemudian sampai di apotek, obat tersebut dikelola oleh apoteker sampai obat tersebut sampai kepada tangan pasien. Jadi dari pabrik sampai obat itu ada di tangan pasien, itu semua di bawah kewenangan apoteker. Adapun yang menjadi landasan hukum di dalam melaksanakan kita pekerjaan kefarmasian itu sudah ada di materinya, tapi yang paling ini adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nanti yang lainnya bacakan. Adik-adik, setiap kita bekerja di sarana produksi, di sarana distribusi, maupun di sarana pelayanan kefarmasian, sesuai dengan tanggung jawab kita, kewajiban kita, apoteker wajib membuat standar prosedur operasional atau SOP. Kenapa perlu SOP ini? SOP itu adalah panduan untuk setiap orang yang bekerja untuk menghindari terjadinya kesalahan atau untuk menjadikan pekerjaan tersebut konsistensi di dalam memberikan pelayanan sehingga mutu pelayanan itu konsisten. Jadi setiap apoteker nanti adik-adik kalau sudah tamat, kalau sudah bekerja di pabrik maupun di sarana distribusi maupun di sarana pelayanan kefarmasian harus membuat SOP. Berdasarkan SOP itu kita akan mengikatkan diri bahwa nanti apoteker harus berada di apotek menjadi memberikan asuhan kefarmasian. Jadi bentuk pelanggaran yang disiplin yang sering dilakukan ini adalah melakukan praktek kefarmasian dengan tidak kompeten. Saya pikir kita semua sudah kompeten, apoteker itu kompeten. Bagaimana kita berkompeten? Adik-adik yang baru tamat pasti kompeten. Tapi untuk menjaga kompetensi itu berkesinambungan, kita harus ikut mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa melalui sekarang ini banyak teknologi informasi, bisa melalui ikut pendidikan, bisa ikut melalui kursus-kursus. Kemudian membiarkan berlangsungnya praktek kefarmasian yang menjadi tanggung jawabnya tanpa kehadirannya. Ini yang menjadi yang utama. Jadi setiap kita melaksanakan tugas kita jaga kehadiran kita. Tapi seperti tadi kan di dalam lagu Mars IAI itu Ikatan Apoteker Indonesia, jadikanlah hadirmu itu menjadi jati dirimu.
Makanya tadi itu apoteker yang di depan, tenaga teknis kefarmasian itu membantu apoteker. Ketiga, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu. Jadi tanggung jawab tidak boleh didelegasikan. Pekerjaan boleh didelegasikan tapi tetap di bawah pengawasan kita. Artinya walaupun bukan kita, tapi kita di dalam pekerjaan tersebut kita mengawasi semuanya. Jadi tanggung jawab tidak boleh didelegasikan. Jadi tidak, kalau mendelegasikan pekerjaan tapi tetap di bawah pengawasan oleh apoteker. 4. Membuat keputusan profesional yang tidak berpihak kepada kepentingan pasien. Jadi di sini Pak adik-adik, kalau kita membuat keputusan harus yang berpihak kepada menguntungkan masyarakat. Jadi tidak jadi obat itu ada dua komoditi. Ditinjau dari segi kesehatan, dia adalah komoditi kesehatan. Tapi ditinjau dari segi ekonomi, dia adalah komoditi perdagangan. Inilah yang harus dipedomani oleh apoteker, bahwa yang ke depan adalah dia komoditi kesehatan. Dan tidak lepas memang obat itu adalah komoditi perdagangan. Jadi bukan bisnisnya yang didepankan, tetapi adalah manfaat obat tersebut atau pelayanan kefarmasiannya. Ini nanti akan sering dengan cara mengganti obat. Inilah yang harus kita pedomani. Jadi tidak berpihak kepada kepentingan. Kita harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kemudian tidak memberikan informasi yang sesuai. Jadi setiap apoteker harus memberikan asuhan kefarmasian pada saat melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Kemudian nomor 6, jadi disiplin itu ada 22 butir disiplin itu. Yang keenam, tidak membuat atau tidak melaksanakan standar operasi. Jadi sudah tadi ya, jadi setiap kita melakukan pekerjaan kefarmasian, kita harus membuat SOP sebagai pedoman untuk konsistensi pelayanan. 7, memberikan sediaan farmasi yang tidak terjamin. Di sini apoteker, makanya apoteker selalu hadir di tempat pekerjaan, karena apoteker tidak bisa menjamin obat itu aman, bermutu, berkhasiat tanpa kita yang memesan. Jadi pada saat kita obat, kita tahu karena obat itu harus dipesan dari sarana yang resmi, sehingga kita tahu bisa mampu telusur bahwa obat tersebut bermutu, berkhasiat. Di obat atau bahan obat tanpa prosedur yang berlaku, sehingga kompetensi swadaya. Jadi tidak boleh memesan obat dari sarana ilegal. Kita harus memesan obat dari sarana legal, karena sarana legal itulah yang diawasi oleh pemerintah untuk obatnya bisa dijamin khasiat, mutu, dan manfaatnya. Kemudian tidak menghitung dengan benar dosis. Saya pikir ini kompetensi. Ini menjadi tugas kita, apalagi untuk resep-resep anak, harus kita benar menghitung dosisnya. Kemudian melakukan penataan penyimpanan obat. Jadi ini apoteker juga harus melihat, biasanya di label obat itu ada informasi bagaimana cara menyimpan obat. Jadi label itu adalah alat komunikasi antara pabrik dengan si pengguna obat. Jadi kita sebagai melaksanakan pelayanan pengawasan, semua informasi obat ada di label, disimpan di mana, karena mutu obat itu sangat resisten dengan suasana suhu ruangan. Kemudian menjalankan praktek kefarmasian dalam kondisi. Jadi kalau kita memang karyawan kita kurang sehat, tidak boleh melaksanakan pelayanan kefarmasian. Seperti ini undang-undang tenaga kesehatan kita. Ke-12, dalam pelaksanaan praktek kefarmasian melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Ini adik-adik, biasanya ini resep yang suka diulang. Umpamanya obat pasien yang menggunakan obat darah tinggi atau hipertensi, karena dia merasa nyaman, harusnya dia kembali ke dokter dulu baru membeli kembali. Kemudian atau obat-obat keras, harusnya si dokter sudah merencanakan bahwa satu resep habis, si pasien akan kembali untuk diagnosa kembali. Ternyata banyak pasien yang tidak mau, sehingga dia datang ke apotek untuk membuat resep yang sama. Jadi harusnya tidak boleh iter, tapi kadang-kadang dilakukan iter. Inilah yang salah. Jadi ya, dalam pelaksanaan praktik melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, harusnya si pasien harus disuruh kembali ke
dokter. Kemudian melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dan apoteker boleh melaksanakan swamedikasi sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, sesuai obat-obat yang tertera dalam dua daftar obat wajib apotek boleh kita berikan, ya. Kemudian memberikan penjelasan yang tidak jujur atau tidak etis atau tidak objektif kepada pasien. Jadi ini kita harus memberikan sesuai dengan apa yang tertera, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Tidak boleh untuk kepentingan kita bisa tidak memberikan informasi yang jujur. Nah, menolak atau menghentian pelayanan kefarmasian ini tidak boleh, karena memang ini ya, biasanya apotek itu selalu menyiapkan obat-obat yang fast moving, padahal masyarakat belum tentu ada yang obat yang lain. Di sinilah paling tidak kita membantu pasien untuk menemukan obat itu. Kemudian membuka rahasia kefarmasian ya tidak boleh. Jadi resep itu adalah rahasia, kita tidak boleh memberikan kepada siapapun kecuali untuk kewajiban untuk penyidikan boleh, dan untuk dalam rangka pengobatan selanjutnya. Jadi resep itu adalah rahasia, makanya resep itu harus disimpan dan dimusnahkan setelah 5 tahun tergantung SOP yang kita buat. Kemudian menyalahgunakan kompetensi apoteker, yang saya pikir ini ada terkait moral. Apoteker bisa membuat apa saja, tetapi marilah kita mempedomani disiplin dan kode etik bahwa apoteker tidak akan menyalahgunakan kompetensi yang dimilikinya. Membuat catatan atau pelaporan sediaan farmasi, ya. Jadi apoteker di apotek maupun di sarana distribusi maupun itu harus membuat laporan, terutama penggunaan narkotik harus dibuat setiap bulan dan jujur. Kemudian berpraktek dengan menggunakan STRA yang atau surat izin apoteker yang tidak sah. Saya pikir tidak ada apoteker gadungan, ya. Kita semua orang-orang yang baik. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan medai untuk. Jadi kalau ada kasus di lapangan oleh anggota IAI, biasanya medai seperti tadi tugasnya adalah membina dan menilai terhadap pelaksanaan etika dan profesi apoteker di masyarakat. Kemudian mengiklakan kemampuan pelayanan, kelebihan pelayanan yang dimiliki baik bisa. Jadi tidak boleh saya membuat iklan bahwa masyarakat obat di sini murah karena diawasi oleh apoteker. Membuat keterangan farmasi yang tidak didasarkan pada hasil pekerjaan yang diketahui secara benar dan patut. Kalau kan disiplin itu harus dilaksanakan. Kalau disiplin tidak dilaksanakan tentu ada sanksinya. Sanksinya itu adalah satu, pemberian peringatan. Jadi kalau pelanggaran terhadap ya itu nanti akan dievaluasi dan dinilai oleh anggota medai, kemudian diberikan kepada ketua IAI, baru ketua IAI melalui PD ketua IAI yang memberikan sanksi. Kemudian memberikan rekomendasi pembekuan. Jadi kalau kita melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan benar, mudah-mudahan tidak akan terjadi pembekuan STRA maupun izin praktek kita. Jadi kalau kita sudah berpegang teguh kepada kode etik dan disiplin apoteker, mudah-mudahan jangan sampai ada pencabutan izin praktek apoteker. Lanjut aja, nanti bisa dibaca ininya karena lanjut. Lanjut. Nah, kita mau studi kasus, ya. Jadi ini di sini akan kita kepada petugas Badan POM. Ketika petugas Balai POM, Badan POM melaksanakan tugas pengawasan di daerah kita, jadi biar jelas ke apotek di Ketapang. Sejak saat itu diketahui bahwa sarana tersebut beroperasi tanpa ada apoteker yang standby. Ya, ini tadi apoteker yang diberikan izin untuk melaksanakan pendidikan apotek tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi apotekernya tidak standby. Di apotek tersebut terdapat AA dan tenaga kerja yang
mempunyai ijazah SMA. Diketahui ternyata apoteker tersebut bekerja sebagai apoteker pendamping di Kota Pontianak. Ya, kasus kedua, mau lanjut dibahas. Adik-adik kira-kira di sini, nanti kasus satu dulu ya kita bahas. Kira-kira permasalahan apa yang bisa dilihat di sini? Jadi kalau waktunya tinggal 5 menit. 5 menit. Kalau gitu kasus kedua nanti kita bahas ya di diskusi. Kemudian kasus kedua, nah, seorang pasien ke apotek memberi resep kepada apoteker yang berisi paracetamol generik. Tetapi karena obat paracetamol merek dagang X jumlahnya di gudang masih banyak dan kecenderungan mendekati ED, maka obat paracetamol generik di dalam resep diganti dengan obat X yang kandungannya sama. Betul. Jadi obat generik diganti dengan obat paten. Harga obat X lebih mahal dibanding dengan obat generik. Tetapi diberikan informasi kepada pasien oleh apoteker bahwa obat paten lebih manjur daripada obat generik. Inilah. Jadi ini kasus-kasus di lapangan, nanti kita akan bahas bersama kalau ada waktu, dan kalau nanti tidak ada waktu kita bisa selesaikan setelah ini ya. Terima kasih Mbak Eka, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kori atas apa yang sudah disampaikan. Kepada teman-teman sejawat yang lain atau para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Kori terkait materi etika dan disiplin ini, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom question and answer. Jika memang masih belum ada, mungkin bisa sambil kita bahas terkait kasus tadi ya Ibu. Bisa ya? Ya. Sekarang ya. Ya Bu, sambil kita menunggu ada pertanyaan yang lain, mungkin kita bisa sambil diskusi terkait studi kasus yang tadi disampaikan. Silakan Ibu. Jadi kalau dari kasus pertama tadi, kalau mungkin adik-adik nanti bisa juga mengembangkan sendiri, tapi di sini kita buat bahwa kasus pertama itu adalah bahwa apotekernya tidak standby di apotek. Ya. Ya, apa tidak berdomisili? Satu, apoteker tidak berdomisili di mana apotek berada. Jadi kalau kita bayangkan secara demografi, dari Pontianak ke Ketapang tidak mungkin diakses dalam satu hari. Padahal sebenarnya apoteker itu harus berada di tempat pada saat apoteker. Jadi no apoteker, no pharmacist, no service. Artinya tidak ada apoteker, tidak ada pelayanan. Kemudian apa bertindak sebagai API di apotek lain, di kota lain. Sebenarnya di dalam Undang-Undang PP 51 tahun 2009, apoteker boleh melaksanakan 3 pekerjaan kefarmasian di 3 sarana pelayanan kefarmasian. Berarti 1 dia menjadi apoteker penanggung jawab dan 2 sebagai APING, boleh. Tetapi harus benar-benar dilaksanakan pelayanan. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita boleh bisa menjadi apa di apotek kita dan kita APING di tempat lain. Berarti pada saat kita menjadi apoteker pendamping di tempat lain, apotek kita tinggalkan dan diisi oleh orang lain sebagai apoteker pendamping. Inilah yang menjadi dilema kita. Jadi jangan lagi ada apoteker tekap, istilahnya teken kabur. Inilah yang benar yang dilakukan oleh si apotek. Berarti apotek yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakannya dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga, praktek kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis farmasi dan tenaga lain. Padahal disebut di situ bahwa obat dan sediaan farmasi harus dikelola oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Yang mempunyai keahlian dan kewenangan adalah apoteker, tidak diberikan keahlian dan kewenangan kepada tenaga yang lain. Inilah kelebihan kita dari tenaga lain. Jadi harusnya apoteker yang mempunyai SIPA, izin apotek diberikan kepada apoteker. Izin apotek tidak diberikan kepada pelaku usaha.
tapi diberikan kepada apoteker. Apoteker boleh bekerja sama dengan pemilik modal, tetapi izin tetap milik oleh apoteker. Inilah yang melandasi kita, inilah undang-undang yang melindungi kita, sehingga apa yang dikerjakan di apotek harus dilaksanakan oleh apoteker, seperti memesan obat. Jadi kalau saya menilai di sini kasus pertama, obat tidak dipesan oleh si apoteker. Harusnya obat itu seperti tadi dari pembukaan kata Pak Ketua IAI itu, bahwa obat itu mulai dari pembuatan sampai obat itu di tangan pasien harus dikelola oleh apoteker. Itu juga di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 maupun PP 51 tahun 2009. Ya Ibu Kori, sepertinya ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa kita dengarkan lebih dahulu pertanyaannya. Selamat pagi Ibu, mau bertanya mengenai standar prosedur operasi yang sudah kita buat, dilaporkan kemana? Kemudian apakah standar prosedur operasi yang sudah dibuat ini mempunyai kemungkinan untuk direvisi? Nah, jadi kalau misalnya sudah membuat standar prosedur operasi, itu kita apakah harus melaporkan, melaporkan ke PD atau mungkin melaporkan ke instansi lain, dan kemudian apakah bisa direvisi? Begitu Bu pertanyaannya. Terima kasih Mbak Eka. Betul, standar operasi prosedur SOP atau SPO ya, itu sama saja, adalah standar prosedur yang kita buat di sarana kita. Tidak perlu kita laporkan kepada orang, tapi kepada instansi terkait, tetapi itu adalah sebagai tanggung jawab moral yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena tadi kalau kita membuat SOP, gunanya adalah menghindari kesalahan. Jadi SOP itu adalah menjaga konsistensi pekerjaan, menjaga mutu pekerjaan kita konsisten. Jadi tidak perlu dilaporkan, tetapi pada saat tenaga pengawas atau instansi pengawas datang, dia akan melihat mana SOP yang saudara buat. Karena tanpa SOP berarti tidak dijamin konsistensi pelayanan di apotek tersebut. Dan di dalam SOP itu akan terlihat siapa mengerjakan apa, dan apa yang dikerjakan oleh siapa. Itu jelas. Jadi SOP itu membuat kita kerja teratur. Kalau kita kerja sudah teratur, artinya pelayanan kita akan baik. SOP itu bisa direvisi, bisa, karena kita yang membuat. Dan kita harus mengupdate sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan undang-undang. Karena yang mengamanatkan pembuatan SOP di dalam sarana pelayanan kefarmasian maupun di sarana distribusi adalah undang-undang. Jadi boleh kita revisi, tapi semua itu dokumennya kita dokumentasikan. Sehingga pada saat ada pengawasan kita lihat, dan dasar kita merevisi tentu adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku. Itu Mbak Eka, mudah-mudahan puas ya. Kemudian ada lagi Ibu pertanyaan terkait sanksi yang diberikan kepada apoteker apabila melanggar etika dan disiplin apoteker. Seberapa berat Bu sanksi yang bisa diberikan kepada para apoteker yang melanggar? Jadi adik-adik yang baru selesai melaksanakan pendidikan yang akan terjun ke masyarakat, inilah gunanya. Jadi kita tepuk tangan dulu kepada IAI yang sudah memberikan perlindungan kepada apoteker yang baru sebelum terjun ke masyarakat, sehingga pada saat terjun ke masyarakat kita sudah punya kisi-kisi, sudah punya role. Ini loh yang harus dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau ada terjadi masalah di sarana di tempat kita bekerja, sebaiknya anggota apotek IAI tersebut harus melaporkan dulu ke kepala cabangnya maupun ke kepala PD IAI di mana kita berada, sehingga nanti PD IAI akan menugaskan medai untuk mengevaluasi apakah ini kesalahan melanggar undang-undang, apakah ini melanggarkan kode etik, apakah ini melanggar disiplin. Jadi tadi sudah ada, kalau memang itu melanggar disiplin, kita akan melakukan pembinaan.
pembinaan sejauh mana pelanggaran dilakukan, sejauh mana bahaya yang dilakukan. Dan nanti akan dilihat kalau ini sampai melanggar undang-undang, tentu ada proses hukum yang berlaku karena kita semua taat kepada hukum. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 ada sanksi di pasal 196, 97, 98. Setiap orang yang paling terakhir itu, setiap orang yang mengedarkan obat tanpa tidak memenuhi syarat mutu, dia bisa dipidana 15 tahun dan denda 1,5 M. Itu undang-undang. Makanya tadi apoteker harus selalu ada di apotek, sehingga di apotek tersebut tidak ada barang yang ilegal. Karena kalau barang ilegal itu tidak akan terjamin mutu khasiat. Ya, jadi inilah tugas apoteker. Jadi nanti medailah yang menilai apakah ini proses hukum, apakah pelanggaran disiplin, apakah pelanggaran kode etik. Ya, seperti tadi itu, kalau apoteker ingin mengganti obat boleh, tapi harus mempertimbangkan kepentingan pasien. Dan kalau pada saat mengganti obat kita harus tadi kan menghormati teman sejawat. Jadi kita harus menelepon dokter yang menulis resep. Apalagi dari resep paten ke obat generik, tentu itu di situ apoteker mengambil tindakan yang profesional yang menguntungkan masyarakat, tetapi dengan khasiat yang sama. Saya pikir gitu ya. Jadi obat paten menjadi obat generik boleh dengan persetujuan apoteker yang menulis resep dan persetujuan pasien. Itu. Jadi kalau ada pertanyaannya, itu sebenarnya SPE udah. Udah. Tadi sanksi disiplin sudah. Sanksi disiplin sudah ya. Jadi nanti Benai akan menilai medai apakah dia sanksi disiplin dan sanksi. Kalau sanksi disiplin tadi dia memberikan dulu peringatan tertulis atau pembinaan. Dan yang paling beratnya itu adalah pencabutan izin kerja praktek. Mudah-mudahan tidak ada. Tadi kan sudah saya terangkan ya. Akan bisa sanksi pidana ya Bu ya? Bisa pidana kalau dia melanggar hukum tadi itu. Apabila di sarana tersebut ada obat yang ilegal, itu melanggar undang-undang. Oke Bu. Kemudian ada lagi Bu terkait studi kasus yang pertama tadi, yang kasus apoteker di Ketapang. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman terkait peneguran yang dilakukan terhadap kasus apoteker di Ketapang tersebut. Siapa yang melakukan peneguran? Apakah dari Dinkes atau dari IAI? Kemudian apakah IAI melakukan sesuatu untuk membantu si apoteker tersebut, atau apa yang dilakukan oleh PD untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, secara hukum si apoteker tersebut salah. Karena apoteker harus berada di tempat memberikan asuhan kefarmasian. Izin apotek diberikan ke apoteker. Jadi di sini instansi yang memberikan izin harusnya mencabut izin apotek tersebut. Yang mencabut izin apotek tersebut adalah Dinas Kesehatan, karena yang memberikan izin adalah Dinas Kesehatan, tapi dasarnya adalah tadi temuan dari Balai POM. Ya, kemudian apakah yang bersangkutan dalam Balai IAI bisa memberikan pembinaan? Saya mendengar bahwa ada kerjasama antara IAI dengan Balai POM. Artinya semua temuan-temuan di Balai POM akan diberikan ke IAI, kemudian IAI akan mengevaluasi temuan tersebut. Mana yang menjadi pelanggaran disiplin itu bisa dipendekatan oleh IAI kepada anggota. Inilah salah satu caranya. Jadi sebelum apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian di lapangan, dia sudah harus tahu tanggung jawabnya, bahwa pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker. Jadi tidak ada lagi kita harus sudah merubah. Kita harus menunjukkan eksistensi kita di masyarakat dengan menunjukkan kompetensi kita. Bagaimana kita menunjukkan kompetensi kita kalau kita tidak berada di sarana pelayanan kita. Jadi apoteker harus ada di apotek setiap apotek buka. Makanya untuk membantu apoteker karena apotek buka dari pagi sampai malam, padahal jam kerja hanya 8 jam, makanya ada pendamping. Sebenarnya tujuannya apoteker pendamping itu di situ. Tapi ya teman-teman mengatakan bahwa
apoteker bisa melaksanakan satu tanggung jawab, izin hanya satu dan pendamping ada 2. Jadi ini IAI bisa memberikan pembinaan, mengingatkan teman sejawat untuk melaksanakan tanggung jawabnya di apotek tersebut. Gitu ya Mbak Eka. Baik Bu, mungkin untuk terakhir Bu, karena waktunya juga tinggal sedikit lagi, mungkin ada tips Bu, tips dari Ibu untuk para calon-calon apoteker baru ini, karena pasti antara apa yang sudah dipelajari di kampus teori, kemudian pada saat praktek di lapangan itu pasti akan ada perbedaan yang lumayan jauh gitu Bu, antara teori dan praktek. Mungkin ada tips dari Ibu bagaimana para calon apoteker ini nanti bisa selalu konsisten Bu terhadap etika dan disiplin dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Terima kasih Mbak Eka. Jadi adik-adik yang akan terjun ke masyarakat, yang paling diingat adalah sumpah. Sumpah itu menjadi pedoman kita. Kedua, berkolaborasi sering organisasi kita IAI, karena IAI mendukung asuhan kepada apoteker mengatakan tidak tahu undang-undang. Saya kalau pernah bertanya kepada mahasiswa, kalau saya tanya undang-undang kesehatan itu aja, saya tidak tahu. Itu menjadi suatu hal yang tidak layak. Jadi seorang apoteker, pegangan kita adalah undang-undang. Dasar kita adalah undang-undang. Itu tadi senjatanya, keahlian dan kewenangan diberikan kepada apoteker. Itu di mana didapat? Di undang-undang. Jadi adik-adik sering-seringlah membaca undang-undang, harus selalu mengupdate undang-undang sesuai dengan berjalannya waktu. Jadi di situ ya, jadi pedomani sumpah apoteker itulah sudah merangkum segalanya, sudah meramu semua apa yang akan kita lakukan. Kemudian minta informasi perlindungan kepada IAI, kemudian meningkatkan diri dengan mengikuti perkembangan, terutama undang-undang, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang lain. Terima kasih Mbak Eka. Ya, baik Bu. Berarti memang harus selalu lifelong learner ya Bu, selalu update, dan yang jelas etika dan disiplin itu selalu harus menjadi landasan para apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Terima kasih banyak Ibu Kori atas apa yang sudah disampaikan pada hari ini, dan kepada teman-teman dan para peserta mungkin kita beri aplaus untuk Ibu Kori. Terima kasih banyak Ibu, dan selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua atau oleh narasumber yang kedua, yaitu oleh Ibu Apoteker Dety Yuliati yang akan memberikan materi terkait branding dan inspiring pharmacist. Beliau merupakan perwakilan dari pengurus pusat IAI, jadi akan disampaikan materi selanjutnya oleh Ibu Apoteker Dety Yuliati. Kepada Ibu Dety, kami persilakan.